Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali berjumpa dalam Katekisasi Podcast GKI Solo. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Bukan asal belajar, bukan belajar asal. Ayo belajar bersama di Katekpod. Nah, hari ini kita bakal lanjutin lagi section kita tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bahas tentang Tuhan Yesus Kristus dan pekerjaannya. Jadi hari ini kita akan bahas khusus gimana Tuhan Yesus selama di dunia, apa aja yang dia lakukan, apa aja yang dikerjain. Dan hari ini pastinya bukan saya yang ngobrol, bukan saya yang menyampaikan materi, tapi kembali kita bersama dengan Ko Oniel gitu ya. Ko Oniel kalau waktu itu udah kenalan gitu ya, aku rasa nggak perlu kenalan lagi ya Ko ya. Nanti yang kepo bisa cari di sesi-sesi sebelumnya gitu ya. Oke, Ko Oniel sudah siap? Sudah. Siap ya. Oke. Jadi kita akan bahas hari ini tentang Tuhan Yesus Kristus dan pekerjaannya waktu dia datang ke dunia. Gitu. Jadi akhirnya akan muncul pertanyaan yang paling awal gitu, bicara apa sih yang Tuhan Yesus kerjain gitu ya selama di dunia tuh, kerjanya apa aja kok gitu. Kalau menurut Ko Oniel, ngapain Tuhan Yesus di dunia? Iya, jadi satu hal yang harus kita ketahui sebagai orang-orang Kristen yang mengaku sebagai Kristen itu kan Kristus kecil. Iya. Jeplakannya Kristus, jeplakannya Yesus gitu. Betul. Jadi kita mesti tahu kenapa Tuhan Yesus tuh datang ke dunia gitu. Nah, saya menemukan sesuatu yang rada aneh, Jess. Di gereja-gereja yang di tempat dimanapun saya praktek, kita kan satu alma mater ya, dan prakteknya banyak tuh, ya. Tiap kali pindah-pindah ya. Saya suka iseng nanya, Tuhan Yesus datang ke dunia buat apa gitu. Nah itu pertanyaan saya ke remaja, ke pemuda banyak kan, nggak orang tua, agak kurang sopan soalnya. Jadi, takutnya salah jawab ya, Mak. Takutnya kurang ajarnya kecil kok lebih tahu dari. Masuk. Kalau remaja pemuda kan masih di bawah saya kan, jadi ya, saya tanya aja, jadi Tuhan Yesus datang ke dunia buat ngapain gitu. Jadi rata-rata semua akan menjawab satu statement yang paling sering, dan itu hampir boleh dibilang 80-90% akan jawab gini. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan saya supaya saya selamat. Gitu. Nah, menurut saya ini satu pemahaman yang salah sih. Atau boleh dibilang bukan salah total ya, tapi lebih ke arah nggak lengkap gitu. Nggak lengkap. Jadi cuman itu kayak itu keselamatan yang Tuhan Yesus datang buat nyelamatin saya itu cuma satu titik kecil dari kenapa Tuhan Yesus datang gitu, bagian kecil gitu. Jadi akhirnya banyak sekali di buku-buku yang saya baca yang di luar negeri, buku worship dan buku macam-macam lah, itu mereka mengatakan bahwa umat Kristen sekarang itu terlalu menekankan personal salvation, keselamatan untuk pribadinya sendiri. Nah, namanya personal salvation. Bahkan sampai ke ibadah pun warna dari personal salvation ini sangat kuat. Bahkan lagu-lagu yang isinya saya gitu, betul. Tuhan nyelamatin saya, itu kuat banget kan. Jadi ujung-ujungnya kalau kita cuma memahami Yesus datang itu hanya untuk nyelamatin saya supaya selamat, kita di gereja ngapain sekarang? Kan udah. Iya, kan udah selamat ya, udah percaya ya. Iya, cuma main-main doang gitu. Nah, itu kan ada yang aneh kan, benar nggak? Jadi ada yang nggak lengkap gitu. Nah, jadi kalau kita sebagai hamba Tuhan juga, pemimpin-pemimpin rohani, pembina-pembina mengajarkan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan dosa saya, itu ada sebuah kehilangan makna yang sangat besar gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya anak-anak cuma taunya supaya jadi orang Kristen baik-baik dan moralitas saja gitu. Ujungnya kan gitu kan, cuma jadi manusia yang penting saya baik gitu, moralitas pribadi jadinya juga. Nah ini adalah hal-hal yang sebetulnya perlu diperbaiki sih di kebanyakan gereja ya Kristen ya. Satu hal yang hilang itu, yang paling besar banget hilang, dan di Injil itu paling sering dibicarain sama Yesus adalah Yesus datang membawa kerajaan sorga, bukan menyelamatkan kita. Nggak ada di situ tulisannya. Menyelamatin kita doang itu enggak. Kerajaan sorga itu bibitnya itu ada di Yesus, ya. Dan kerajaan sorga itu adalah sebuah kerajaan, ada rajanya, ada warga negaranya, ada budayanya. Kan kerajaan kan ada budaya sendiri kan. Kerajaan di Arab, kerajaan di Turki, semua punya budaya sendiri. Kerajaan sorga punya budaya sendiri. Jadi mindsetnya adalah ini saya akan bawa satu
ayat yang mungkin sedikit tersirat tapi bisa menggambarkan ya bahwa seperti ini. Bentar ya. Oke. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Memperdamaikan segala sesuatu, gak cuma manusianya aja. Berarti seluruh dunia isinya ciptaan, gitu ya, alam dan lain-lain ya, budaya manusia, gitu. Semuanya diperdamaikan di dalam baik yang di bumi maupun di sorga diperdamaikan dan diperdamaikan oleh darah salib Kristus, gitu. Nah. Jadi saya langsung cepat aja ke berikutnya karena ini kan bukan topik utamanya ya, cuma sebagai pembukanya aja. Udah berubah ya. Jadi kalau misalnya kita mau bilang Tuhan Yesus datang buat ngapain, ini lebih lengkap. Oce lihat bedanya nggak? Sama cuman bilang menyelamatkan saya. Iya. Ini loh, menyelamatkan saya di sini kan. Nah kemudian ada menyelamatkan orang lain loh. Terus ada menyelamatkan ciptaan loh. Ciptaan itu termasuk alam loh, gitu. Ya segala sesuatu yang ada di bumi ini ya. Terus begitu ini jangan lupa nih dikelilingnya ini kan diatur oleh sistem agama, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik. Jadi Tuhan Yesus datang juga untuk menebus dan menyelamatkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem keagamaan yang mungkin belum sesuai dengan yang dia mau, belum sesuai dengan kerajaan surga. Jadi ya makanya kenapa gereja itu kan revitalisasi terus kan, kenapa? Karena kan makin lama makin budaya pengen mirip kayak kerajaan surga kan, betul. Bukan mirip kerajaan dunia kan. Nah kalau kita cuma bilang Tuhan Yesus menyelamatkan saya kan, ini kan cuma secuplik di sini, satu doang gitu. Dari begitu banyak hal yang Tuhan mau kerjakan ya sebenarnya. Nah lucunya waktu bilang menyelamatkan saya itu lihatnya cuma kesalehan moralitas doang. Oh saya nggak nyontek, saya nggak korupsi, apa yang kayak gitu-gitu doang kan. Padahal kan Yesus datang juga untuk masuk ke dalam keuangan kita. Keuangan kita itu mau kita manage gimana supaya kita bisa jadi orang yang berbagi gitu, bukan buat diri kita. Banyak kan aspek-aspeknya. Masuk ke dalam keluarga kita, budaya keluarga kita mau dibenerin loh. Kalau keluarga kita biasanya Senin sampai Minggu budayanya begini gaya hidupnya, itu mau diperbaiki juga sama Tuhan. Gitu. Kan lebih luas dari itu ya. Jadi sampai culture segala macam itu mau di redeem sama Tuhan, sama Yesus dan sama kingdom gitu. Berarti kayak semuanya itu mau Tuhan. Jadi berarti ketika kerajaan Allah itu dihadir, kerajaan sorga itu Tuhan Yesus hadirkan. Berarti dia mengajak mengupayakan semua ciptaan gitu ya. Semua ciptaan, semua sistem, organisasi, institusi yang aturan-aturan strukturnya itu mau ditebus supaya berdasarkan firman, berdasarkan Kristus sama berdasarkan Injil. Oke. Jadi semuanya. Jadi bukan cuman manusianya aja. Ini doang. Kadang-kadang orang manusianya aja. Nah, itu menarik sih. Nanti aku akan penasaran juga dengan misalnya ciptaan lain tuh apakah dengan binatang-binatang dan sebagainya. Waktu kayak kita pernah ngobrol sama Kak Indra juga tuh. Iya kan, menebus jadi perlu dipahami ya kata menebus ini bukan. Nah, ini menarik sih akhirnya soal percaya dan nggak percaya. Cuma nanti itu deh, nanti kita lihat lagi di berikutnya. Jadi menebus semua tatanan yang ada ya. Iya, semua tatanan. Untuk masuk jadi warga kerajaan surga. Betul ya. Kemudian kok mungkin ada yang lebih lanjut lagi setelah ini? Intinya adalah karena semuanya udah jatuh dalam dosa dan semua dirusak gitu. Gak cuma manusia doang kan, alam juga dirusak kan. Iya, semuanya rusak. Tanah rusak segala macam, semua rusak gitu. Jadi Tuhan mau ambil semuanya balik gitu. Keren ya? Keren ya, iya makanya. Nah itu makanya Yesus datang. Nah itu pekerjaannya. Yang kita ini menjadi agen-agen kerajaan surganya, warga negara kerajaan surganya yang akan ngerjain itu, kita. Gitu. Jadi jangan cuma mikir selamat ya. Kalau mikir selamat udah selesai kerjaan kita. Kita pulang aja nggak usah bikin gereja. Gitu. Makanya yang itu ya di Efesus 2 ayat 10 itu ya, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk mengerjakan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik apa? Itu ini nih. Ya ini. Gitu ya? Oke. Jadi nggak bisa kita cuek-cuekan kan ekonomi. Misalnya ada yang politik, ada yang diskriminasi. Misalnya Indonesia banyak ya diskriminasi ya. Indonesia. Tertentu, ya. Warga plus 62. Terus kita gereja diam aja. Iya harusnya. Cocok sama spiritnya Yesus. Gitu. Betul. Semuanya nih, sistem ini semua. Oke. I see. Berarti berarti kira-kira pekerjaan Yesus kok berarti boleh nggak disimpulin fokusnya kemana hari ini kita kan tadi banyak tuh menebus, itu menghadirkan kerajaan Allah,
Ya, jadi fokus Katekpot hari ini ya kira-kira ya, supaya nggak terlalu lebar ya. Ini kan bisa jadi materi 1 tahun kan. Iya betul. Kira-kira. Jadi saya terusin lagi nih ya. Ini loh yang kita mau bicarain. Jadi materi Katekpot hari ini sih dapat dari silabus ya. Jadi saya ngikutin aja ya. Ini loh, menegakkan keadilan, perdamaian, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit ya, membebaskan yang tertindas, menjadi sahabat manusia. Saya tambahin, menjadi sahabat manusia adalah menjadi sesama. Tuhan datang ke dunia menjadi sesama kan, setara sederajat kan, sesama manusia kan, menjadi sahabat dan sesama manusia kan. Nah kita juga harusnya melihat orang lain itu juga sesama kita. Bahkan kita hadir sebagai sesama. Sesama. Jadi sesama manusia itu artinya kita ngeliatin orang lain itu di wongke ya, bahasa Jawanya itu di wong gitu loh. Dijadiin wong. Kalau kita nggak anggap gitu kan dia nggak di wong kan, ya kan. Nah itu mungkin saya kutip bahasa Jawa ya. Saya bukan dari Jawa, dari Jakarta. Sama, ini semua nggak salah deh, Surabaya. Istilahnya nggak salah. Jadi kalau kita wong gitu, orang itu kamu di wong sama aku, kamu tuh dianggap sama aku. Tapi kalau kamu ada apa terus aku cuek gitu, nggak peduli sama kamu nggak aku anggap, itu kamu nggak di wong sama aku gitu. Nah itu arti dari kata menjadi sahabat manusia. Tuhan jadi sahabat manusia, jadi sesama manusia. Sesama manusia itu harus tolong menolong kan, ya kan, karena sesama manusia kan. Sesama manusia. Gitu. Kecuali yang satu bukan manusia, nggak usah ditolong. Gitu. Nah, jadi saya rangkum semuanya ini. Sebetulnya yang mau dijelasin di Katekpot kali ini adalah tradisi social justice, keadilan sosial. Itu adalah spiritualitas yang ada di dalam diri Yesus dan harusnya ada di kita. Kalau kita benar-benar muridnya dan pengikutnya. Dan itu tradisi gereja dalam sejarah dunia. Gereja itu turun ke kampungan kumuh, ke orang-orang miskin, orang-orang yang ya. Berarti oke. Iya. Menarik sih ini. Berarti kalau gitu bisa nggak ya kalau didefinisikan social justice itu apa sih akhirnya? Nah, lebih detail ya definisinya ya. Keadilan sosial, social justice itu apa gitu. Nah, jadi ini aku kutip yang dari Indonesia sama dari luar negeri ya. Dari Indonesia saya bacain ya. Jadi keadilan sosial itu merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk hidup bersama, ya kan, sama-sama hidup kan. Perlakuan hukum tidak dibedakan, garis bawahi kata tidak dibedakan, antar golongan maupun golongan bawah, golongan atas tidak dibedakan. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil, setara dan sama dengan yang lainnya. Nah itu kata sesama tuh, sesama manusia kan, karena nggak dibedain, sama semua setara kan. Dapat servisnya dari negara sama kan. Tapi kenyataannya kan nggak gitu kan. Beda-bedain juga kan. Waktu kita ngurus KTP, ngurus apa itu kan segala macam ada yang beda-bedain kan ternyata. Gitu kan. Nah ini tapi ternyata belum terlalu dihidupi juga di Indonesia. Masih perlu diusahakan. Nah untuk yang di luar negeri, social justice is the view that everyone deserve equal. Nah kata equal economic, equal politik, equal social rights. Nah kata equal ya coba garis bawahi. Equal kan sama rata kan, sama kan. Equal opportunities, kesempatan yang sama. Wah kalau ada negara atau komunitas yang isinya equal begini dan semua orang dianggap, itu indah banget guys. Gak ada sakit hatian gitu ya. Semua saling mengasihi, semua saling berbagi. Yang kelebihan harta bagi yang kurang, yang kurang perhatian diperhatiin sama yang banyak perhatian. Betul. Itu jemaat mula-mula guys. Gitu. Nah itu yang kita mau bikin sebetulnya di dalam komunitas gereja. Kalau gereja nggak mengarah ke sana, berarti kita salah arah. Gitu. Betul. Ini makin menarik. Ya, nah ini saya kasih gambar ya Jess, biar lebih jelas ya. Jadi keadilan sosial kalau mau dirangkum jadi satu gambar yang neraca sebetulnya. Neraca ini kan dikasih beban nih. Misalnya ini orang kaya nih ya, ini orang miskin kan bebannya banyak ya. Ya orang miskin ya dibantu dong sama yang kaya dong. Kalau di dalam komunitas Kristen misalnya, nggak usah ngomong keluar dulu lah ya. Di dalam komunitas Kristen aja gitu. Misalnya ada jemaat yang lebih miskin, nggak mampu sekolahin anak gitu, bebannya kan berat kan. Nah yang kaya dong, masa diem aja? Ya ambil dong bebannya dia dong, taruh di yang sini dong. Nah resource-nya dilepasin ke sana kan, sehingga nanti kan jadi seimbang. Sama-sama bisa kuliah. Kalau yang tadi satu bisa kuliah, satu nggak bisa kuliah. Atau satu kuliah di luar negeri, satu nggak bisa kuliah gitu. Nah daripada ini kuliah di luar negeri, yang ini udah kuliahnya anaknya kuliah lokal aja, tapi bisa biayain dia sama-sama dua-duanya kuliah lokal, kan seimbang. Sederhana kan? Timbangan. Jadi keadilan sosial, social justice itu adalah kesetaraan, seimbang, dan kita melihat orang lain tuh di wong gitu, sama-sama manusia gitu, sama-sama ya kamu tuh keluarga aku gitu. Nah menarik sekali. Nih
Jadi lihat timbangan bukan cuma lihat barang-barang, tapi langsung ingat juga, harus ingat juga ini. Iya. Saya harus mewongkan orang, memanusiakan orang ya. Ini sesama saya juga. Setara gitu. Setara. Sehingga mencapai satu keseimbangan. Paulus bilang gitu kan? Iya, betul. Mencapai satu keseimbangan di dalam komunitas. Betul. Nah, kemudian mana nih? Sabar ya Bapak Ibu ya, kita lihat contekan dulu. Iya, contek dulu. Soalnya tadi udah aku tulisin. Iya, soalnya udah contekannya tadi. Nah, sekarang gini Bu. Ini kan social justice gitu ya, justice, keadilan sosial yang Yesus lakukan, gitu ya, yang Yesus lakukan. Cuman akhirnya ketika merenungkan lebih jauh ya, maksudnya apakah hari ini orang Kristen itu sudah sosial belum? Sudah sosial. Nah, sosial ini maksudnya ya sosial sih ya berteman, bersosial. Tapi social justice-nya tuh ada nggak kira-kira? Itu kan jadi banyak nggak sih? Akhirnya berapa banyak sih orang Kristen yang udah punya social justice itu? Jiwanya sosial. Jiwa social justice-nya itu kan jadi perenungan juga ya. Iya. Ini kita ngomong fair-fairan aja ya, Jess. Kamu kan udah pindah gereja berapa kali juga ya? Udah pelayanan kan? Iya. Praktek terus akhirnya sekarang di remaja sulung kan? Iya. Aku juga udah praktek sekarang di pemuda sulung kan gitu ya. Coba fair-fairan aja deh. Dalam satu komunitas itu yang bener-bener jiwanya sosial banget, banyak atau dikit? Dikit ya. Dikit. Sama. Aku udah keliling gereja, banyak orang yang benar-benar mau mati-matian nolong orang ya, maksudnya bukan sekedar nolong ya. Mungkin kalau sekedar nolong masih ada beberapa lah ya, gitu ya. Tapi yang benar-benar all out itu dikit. Bahkan mungkin sulit sekali kelihatan orang seperti ini gitu. Ya. Nah jadi ada satu keanehan, kenapa ya? Kok kita nih ngaku-ngaku pengikut Kristus, ngikut Yesus, tapi kok sisi social justice-nya hilang gitu. Nah ini ada satu ayat ya, aku kasih lihat. Ini jemaat mula-mula nih ya. Jemaat mula-mula tuh karakternya kayak begini. Ini sebetulnya tujuan komunitas kita sampai sini loh. Kalau kita nggak ngarah ke sini, sebenarnya kita ada kesalahan dalam arah gereja kita gitu, mau ngapain gitu, kalau nggak kesini gitu. Karena ini komunitas idaman ini, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, satu hati ya. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing gitu. Ini ya kalau aku bayangin ya negara komunis gitu. Tapi jangan bayangin ini sebagai satu hal yang aturan dipaksain. Oh semua harus bagi harta gitu. Nanti bikin gereja semua harus bagi harta. Bukan. Ini mereka punya kerelaan hati sendiri loh tanpa harus ada hukum komunisnya loh. Gitu. Beda kan? Bisa punya hati. Punya hati yang punya belas kasihan sehingga mereka merasa harus korbanin harta mereka supaya bantuin yang kurang. Ini komunitas ini luar biasa banget loh. Itu hari ini sih jarang orang biasa mempertimbangkan banyak hal gitu ya. Iya. Jadi ada satu hal yang jadi tanya, kenapa kita kok nggak mirip sama Yesus? Kok jiwa sosial kita mungkin ada, tapi mungkin nggak terlalu banyak. Cuman ala kadarnya, sosialnya tuh cuma ala kadarnya gitu. Kok nggak bisa sampai sini gitu? Kan jadi pertanyaan nggak, Jess? Iya. Jadi pertanyaan banget sih. Apakah kita memang nggak mampu atau memang kita cuma batasnya segini? Iya. Atau sebenarnya ada yang salah dengan kehidupan kekristenan kita nih? Iya. Jangan-jangan akhirnya. Aku mikir ini panjang sekali loh, Jess. Mungkin udah tahunan kali aku mikir ini. Lama juga ya untuk katekisasi kali ini ya? Enggak ya? Enggak sih, enggak cuma buat katekisasi ini. Cuman aku mikir ada banyak hal sih aku pikir. Kenapa kok kita nggak bisa mirip ke Yesus gitu? Maksudnya kok seperti ada sesuatu gitu ya. Dan setelah aku banyak perjalanan, aku melihat ada hal-hal yang ternyata menjawab kenapa kita nggak bisa mirip, punya sisi sosial kayak Yesus gitu. Ini ada beberapa budaya dunia sih. Aku kasih lihat beberapa aja ya. Ini karena memang kan bukan pelajaran budaya ya. Jadi ternyata kita itu orang Kristen itu lebih mirip sama dunia daripada mirip sama Yesus. Setuju nggak kira-kira? Kayaknya sih setuju. Setuju ya? Iya. kita langsung fair-fair aja. Coba kasih contoh. Kalau ada yang sakit hati nggak apa-apa lah. Emang tujuannya memang bikin kita sakit hati. Makanya dibuatnya online kan. Jadi kalau sakit hati ya udah kita nggak ketemu. Kita nggak ketemu ya. Gimana contohnya? Jadi gini,
budaya dunia itu banyak. Jadi dia masuk lewat mana aja, lewat media, lewat film, lewat waktu kita ke mall, waktu kita jalan-jalan, kita lihat itu semuanya kita serap itu media budaya dunia. Cuma kita kadang nggak sadar aja, kita nggak aware aja. Nah, beberapa budaya dunia yang membuat kita nggak sosial itu salah satunya adalah budaya pragmatis. Budaya praktis. Sekarang banyak nggak remaja-remaja maupun muda maunya praktis-praktis aja. Ya, nggak mau repot gitu. Nggak mau repot. Nah itu mie instan gitu ya, mie instan. Betul, ya. instan, pragmatis, praktis, efisiensi tingkat tinggi. Tapi kan mereka nggak lihat kalau mereka praktis dan efisien, orang lain repot kan. Repotnya gimana kok? Coba. Aku masih kasih contoh. Panjang dikit nggak apa-apa nih jadinya nih. Nggak apa-apa. Oh ya udah, gini aja deh. Biar clear kan, saya contohnya ini. Gini aja. Aku jadi office boy. Ojes jadi orang yang datang ke mall lah atau kemana sih, atau di gereja ini aja lah ya. Aku jadi office boy-nya ya, jadi yang bersih-bersih ya. Ojes itu habis makan gitu ya, nggak mau repot kan? Iya, nggak mau repot. Tinggalin aja kan, terus berantakan, ada makanannya ke bawah malah gitu, udah jatuh di bawah juga gitu. Ketawa-ketawa sama remaja-remaja, terus udah diretakin aja semua gitu ya. Terus nggak repot kan, efisien kan? Nggak repot. Buat Ojes kan? Langsung pulang. Siapa yang repot habis itu? OB-nya. Iya, kenapa? Karena dia mesti bersihin lagi punya kita itu ya. Karena gini, karena untuk sebuah sampah makanan itu masuk ke dalam tong sampah itu perlu energi sekian. Waktu Oja sama remaja-remaja itu nggak beresin, berarti kan energi kalian itu keluarin sekian kan? Kan nggak mungkin sampahnya punya kaki, punya tangan, dia jalan sendiri kan nggak ada energinya. Jadi sisa energi yang kalian nggak kerja itu kerjain sama orang lain. Itu namanya pragmatis. Jadi waktu kita pragmatis nggak mau repot, ada orang lain yang repot buat kita. Nanti akan muncul pertanyaan nggak? Maksudnya kalau ambil contoh itu, kan saya udah bayar, kan saya udah kasih dia uang, kan saya sudah memberikan haknya gitu. Iya. Maka betul. Itu ya kewajibannya dia nggak sih akhirnya? Betul. Karena ini menarik loh, karena kan biasanya yang jemaat aktivis nih kan ya, habis makan ya kan, nggak dicuci misalnya, kan contoh konkret ya, Nah ini kira-kira melihatnya gimana? Kita agak panjang. Sebetulnya gampang aja. Ojas kan aktivis kan? Iya. Ya kan? Nah sekarang jemaatnya misalnya pragmatis, dia bilang katanya udah ada pelayan, udah ada Ojas, udah pada itu, aku nggak usah pelayanan, mau nggak dikitin? Iya, harusnya enggak juga sih ya. Nah, betul, sama juga dengan OB. Kalau dia pekerjaannya bisa lebih ringan karena kita masukkan sampah-sampah makanan itu ke tong sampah, gerakan yang simpel sebetulnya. Dan nggak makan banyak waktu, cuman kita mau repot sedikit aja. Itu akan meringankan pekerjaan dia sehingga dia bisa bersih-bersih bagian yang lain. Iya. Nah, pragmatis tuh. Didengerin tuh ya Bapak Ibu, saudara-saudara, kita juga gitu. Nah, kaitin ke social justice. Kaitin ke social justice. Nolongin orang lain itu, orang miskin tertindas itu repot nggak? Repot. Nah, kalau kita punya budaya pragmatis, apa kita mau nolongin? Iya. Enggak dong. Pergi panas-panas. Karena nggak efisien kan? Iya. Apalagi kalau COVID begini kan, misalnya contoh. Takut ketularan lagi. Takut ketularan. Repot, resikonya banyak, repot dan nggak efisien. Jadi waktu kita melakukan social justice itu kebalikan dari budaya pragmatis. I see. Nah, udah gitu kemudian individualistis ya. Ini dua ini datang dari konsumerisme sebetulnya. Jadi kita tuh datang sebagai raja yang dilayani kan waktu di restoran itu datang dari situ sebetulnya. Cuman kita jangan banyak ya, ntar jadi serial. Jadi individualistis itu tenan-tenan restoran itu kan melayani kita kan. Jadi dunia melayani kita. Semua ada untuk saya gitu. Ya, jadi seperti itu individualistis. Sehingga kita nggak merasa harus melayani orang lain, itu juga jadi batu sandungan untuk social justice. Kemudian budaya investasi ya, atau budaya untuk mengamankan masa depan dengan aset-aset itu mungkin terlihat bagus secara ekonomi, tapi perhatikan yang kita amankan tuh kita tidak mengamankan hidup orang lain. Waktu kita berinvestasi terhadap sesuatu menimbun aset ya. Padahal aset kita bisa buat 3 turunan. Padahal kita hidup cuma 1 turunan kan. Cuma sekian. Yang bawah kan bisa jadi duit sendiri gitu. Kenapa yang 3 turunan itu aset 2 turunan itu dibagi buat orang yang butuh. Betul. Supaya terjadi sama rata keseimbangan. Dan kita menganggap orang lain juga sama manusia, perlu ditolong. Keluarga kita. Karena mikirnya untuk anak cucu saya gitu ya. Egois kan, cuman buat keluarga sendiri. Kenapa nggak pikirin anak cucu orang lain? Iya. Kenapa enggak gitu. Terus kemudian budaya sukses ya. Setiap orang pasti pengen dianggap keluarga inti, keluarga besarnya sukses. Sehingga waktu dia mengejar sukses di mata keluarga, dia jadi orang yang mungkin kurang mau berbagi.
Karena dia mau kasih lihat bahwa dia bisa beli mobil mewah, beli rumah yang mewah. Gitu. Dia berhasil jadi orang. Nah, sukses itu bikin orang nggak bisa social justice. Iya. Udah deh. Karena mau iya betul. Apa Yesus sukses tak? Secara keuangan, punya aset tak? Rumah aja dia nggak punya. Nggak punya. Keledai aja minjem ya. Iya. Nah, tapi dia bisa bagi segala sesuatunya kan. Dia sampai nggak punya segala sesuatu, dia bagi untuk yang miskin dan tertindas gitu. Wah. Spiritnya gitu kan. Betul. Itu Yesus. Nah, itu Tuhan Yesus nih. Gimana dengan kita nih? Nah, kita gimana? Babak perenungan terus nih ya. Sehingga kalau kira-kira berarti gimana kamu melihat orang Kristen berarti ada di punya jadi aku kayak ini kategori-kategori yang aku buat sendiri ya. Mungkin nggak fix dan nggak baku, tapi aku melihat orang Kristen itu kita lah gitu. Aku juga kan belum perfect juga ya. Belum perfect. Aku juga belum perfect. Betul. Orang Kristen itu secara social justice, secara berbagi ya, itu terbagi 3 macam sih kalau aku lihat. Nomor 1, orang Kristen yang sama sekali nggak social justice, nggak mau berbagi, pelitnya minta ampun, tapi dia menjalankan ritual agama. Datang ke gereja, ibadah, saat teduh, ya rajin, doa gitu. Kelihatan rajin semua, tapi ada bagian keuangan dia yang tidak pernah dia kasih ke orang lain. Mengabaikan social justice. Ini yang nomor 1. Nomor 2 itu orang Kristen yang melakukan social justice, dia berbagi, tapi di dalam koridor sebatas di mana dia tetap aman. Ngerti ya maksudnya? Jadi misalnya aku punya duit totalnya 1M gitu ya. Terus ada orang butuh gitu. Ya aku kasihnya yang sebatas aku berapa ratus ribu lah, masih aman kan buat orang yang punya 1M kan gitu. Jadi kan masih dalam batas-batas aman. Itu yang kedua. Ada social justice-nya tapi nggak mau kalau diri dia nggak aman. Baginya cuma sebatas dia masih aman. Berarti ada ilah keamanan di dalam dirinya. Lebih mengilahkan keamanan dirinya daripada mengilahkan Yesus. Nah, yang ketiga, orang Kristen yang melakukan social justice secara radikal sampai dia sendiri mengorbankan keamanannya. Yang penting orang lain aman. Nah, kalau ditanya sama Ojes nih, yang paling mirip Yesus yang 1, 2, atau 3? 3 harusnya. Harusnya 3 ya. Mengorbankan dirinya juga ya. Yesus mengorbankan hidupnya bahkan supaya kita aman masuk surga kan. Betul. Nah, dia nggak aman kan, dia disalib. Gitu. Nah, jadi spiritnya tuh sebenarnya cocoknya yang ketiga. Jadi orang-orang yang berani mengorbankan keamanan masa depannya, keamanan keuangannya, keamanan dirinya demi melihat orang lain aman, itu spiritnya Yesus. Ya. Ini spirit yang menarik ya. Jadi mengorbankan yang kita punya, bahkan mengorbankan diri ini ya. Iya. Nanti kita lihat contoh-contohnya, ini menarik. Jadi banyak contohnya kan. Bisa dari tadi kita seolah-olah kayak ngomonginnya punya duit, punya apa gitu ya. Tapi apakah soal duit doang? Nah kan. Iya. Nah pertanyaannya kok, iya. Untuk menghidupi social justice ini kok ya, untuk menghidupi keadilan sosial aku bilang gitu. Kira-kira ada nggak hal-hal yang kita perlu perhatiin gitu? Atau ya udah kita langsung hidup berbagi aja? Atau kira-kira ada hal-hal nih yang perlu kita perhatiin juga waktu kita mau menerapkan social justice ini dalam kehidupan kita? Ya. Jadi ada sih, intinya social justice itu bukan sekedar bagi-bagi gitu, selesai gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Pada saat aku benar-benar belajar ya, social justice yang berpusatkan pada Yesus. Jadi social justice itu nggak simpel sebetulnya. Nah, yang bikin nggak simpel apa? Aku mau jelasin dari perikop ini. Oke. Jadi perikop ini menjelaskan spiritnya social justice-nya Yesus gitu. Iya. Dan bisa menjelaskan banyak dari sini. Tapi kita nggak usah terlalu dalam, kita yang penting dapat esensinya aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini perikop ini konteksnya ya, itu Yesus itu lagi misahin orang yang masuk neraka sama masuk surga. Jadi di sini di perikop ini dibilangnya kambing itu masuk ke neraka, domba itu masuk surga. Nah, gitu. Nanti teman-teman baca sendiri ya. Aku nanti kalau baca terlalu lama karena panjang gitunya. Matius 25 ayat 31-46 gitu. Nah, tapi intinya gimana? Gini, si orang yang kambing ini itu nggak pernah melakukan social justice. Terus pas Yesus bilang, waktu aku haus, aku lapar, kamu nggak kasih aku makanan gitu. Kamu waktu aku terpenjara, kamu nggak datang mengunjungi aku segala macam gitu kan. Terus tanya, emang Yesus di mana? Yesus di penjara apa di mana? Kok aku nggak lihat gitu. Kayak seakan-akan nggak bisa lihat Yesus di dalam diri-diri orang yang miskin dan tertindas gitu. Nah ini kambing. Jadi orangnya nggak punya belas kasihan, tidak ada social justice-nya kehidupannya, dan dia nggak bisa melihat bahwa dirinya, Yesus dan orang-orang yang tertindas itu adalah satu kesatuan sesama manusia.
gitu. Nah orang-orang ini jelas dalam perikop ini bilang tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yesus ngomong sendiri gitu. Nah terus jadi ini lagi misahin nih. Nah yang domba itu adalah orang-orang yang berbelas kasihan pada orang-orang yang miskin dan tertindas gitu. Nah makanya yang jadi bikin bingung dari perikop ini adalah kok bisa-bisanya Yesus menyamakan dirinya sama orang yang apa nih, lapar, haus, asing, telanjang, sakit, sama dalam penjara. Padahal itu kan bukan Yesus. Kan kalau kita lihat secara kasat mata gitu kan. Betul, nah itu yang menjadi satu hal yang perlu dibedah di sini. Dan itu spirit dari social justice-nya ada di sini sebetulnya. Jadi gini, kita mesti tahu bahwa diri kita itu adalah sama seperti lapar dan haus itu kan pengemis ya. Iya. Ya kan? Orang asing itu kan orang yang nggak punya rumah kan. Iya, orang yang punya rumah. Nah, orang yang telanjang itu kan nggak punya pakaian. Orang yang sakit itu kan ya sakit lah, perlu disembuhin kan. Iya. Dalam penjara itu kayak terjerat gitu kan, terbelenggu kan. Nah kita mesti lihat diri kita seperti itu harusnya, spiritualitas kita. Ya, jadi kita mesti lihat gini, kapan sih aku lapar dan haus? Dan Yesus lapar dan haus. Yesus lapar dan haus mah ada ya di Injil ya. Iya. Kapan kita lapar dan haus? Pernah lapar dan haus gak, Jess? Pernah. Siapa yang kasih makan? Abang GrabFood. Orang tua dong. Orang tua. Iya, oh iya, benar, orang tua. Nah terus kita waktu pikir, kecil dulu ya. Kita pikir kalau orang tua kita kasih makan itu bukan berarti Tuhan yang kasih makan. Anugerah dari Tuhan. Iya. Bener dong. Kan banyak anak-anak yang nggak punya orang tua loh. Betul. Kalau kita masih punya orang tua, kita kasih makan, itu kan bukan gratis, itu dikasih sama Tuhan, sehingga ada orang tua kita bisa pelihara kita, masih bersama dengan kita, dan itu mereka bisa kasih kita makan. Kita itu lapar dan haus dikasih makan sama orang tua kita. Nah kita kadang-kadang nggak mandang sampai situ kan. Kita maunya take it for granted. Oh kamu orang tua saya, udah pantasnya kasih saya makan. Kita nggak lihat bahwa itu anugerah Tuhan kalau orang tua kita bisa kasih kita makan. Nah itu kan berarti kan sadar anugerah sama nggak sadar anugerah kan, posisinya kan. Terus misalnya aku jadi orang asing, sering kok kita jadi orang asing. Waktu kita masuk komunitas baru, kita nggak ada teman. Itu kan kita jadi orang asing. Betul. Terus tiba-tiba ada sekelompok kawanan, sahabat atau pertemanan menerima kita. Datang gitu ya. Oces waktu masuk sini kan asing kan. Tiba-tiba pelan-pelan remaja menerima Oces. Itu kan berarti Oces orang asing yang diberi tumpangan. Iya. Diberi home gitu sama anak remaja VOC di sini kan. Berarti itu harusnya dilihat sebagai anugerahnya Tuhan. Tuhan yang ngasih komunitas itu, Iya, di baliknya remaja komunitas ini ada Tuhan yang menggerakkan mereka memberikan tumpangan sama Ojes. Iya. Bukan bisa-bisanya Ojes punya kemampuan skill berteman dan tiba-tiba bisa diterima mereka. Betul. Kan beda lihatnya kan. Betul. Yang satu berdasarkan anugerah, yang satu berdasarkan gue pintar ngomong kok, aku pintar temenan kok, makanya aku bisa berteman. Sepinter-pinternya apa kalau Tuhan nggak bukain pintu pertemanan, itu nggak akan bisa jadi teman. Iya. Percaya nggak, Jess? Iya, percaya. Jadi melihatnya beyond dari sekedar ini yang ya. Kelihatan. Iya. Jadi lihatnya ini loh, ada anugerah Tuhan itu, kesadaran akan anugerah itu ya. Terus aku telanjang, ya jelas lah kita dibeli pakaian sama orang tua, ya sama Tuhan juga dong yang beliin kan. Nah terus udah gitu kita sakit, apalagi orang tua ngerawat kita, terus nanti jemaat ada yang datang, sahabat-sahabat kita datang jenguk kita. Kemarin saya DB kan banyak yang perhatiin juga kan. Itu kan bukan bisa-bisanya karena aku udah temenan sama mereka, bukan, tapi karena Tuhan yang suruh mereka perhatiin aku. Anugerah, sadar anugerah. Bukan karena aku baik, aku apa gitu. Jadi bisa bikin mereka perhatiin aku. Terus aku dalam penjara. Nah dalam penjara ini mungkin bisa digambarkan, kita kan emang gak pernah di penjara kan. Tapi penjara emosional ada nggak? Depresi, stres, pernah stres nggak? Pernah. Ada teman curhat nggak? Ada. Yang bebasin kita, kasih nasihat yang bagus banget, yang entah itu dari firman atau sesuatu yang pengalaman hidup. Ada. Terus tiba-tiba kita bebas dari yang itu, kita bisa lihat lebih jelas gitu. Kan bebas dari penjara. Penjara emosional maksudnya. Penjara psikologis. Jadi itu dilihat sebagai anugerahnya Tuhan di belakangnya. Bukannya karena kita jago berteman, bukan. Iya. I see. Nah, waktu kita menghayati bahwa kita ini adalah pengemis, ya, yang nggak punya apa-apa, kita nggak punya apa-apa di dunia ini kan, semua titipan Tuhan kan. Waktu kita jadi orang asing, kita orang yang telanjang, kita orang yang sakit, kita orang yang di penjara, punya penjara emosional juga, gitu. Bukankah ini kan secara kerohanian seperti itu kan? Dan Tuhan Yesus juga seperti ini kan, semuanya sama kan. Tuhan Yesus lapar, haus, asing, telanjang, sakit, disiksa malah ya. Sampai kayu salib itu ya. Betul. Dalam penjara udah pasti Tuhan Yesus dalam penjara, di penjara juga kan gitu. Betul. Jadi kita bisa merasakan Yesus
sama kita. Yesus, Tuhan memberikan kita banyak hal kan, kita pengemis, kita di penjara, kita dibebaskan lewat teman-teman kita. Yesus sama, kita sama, terus waktu kita lihat orang lain sama. Itu namanya sesama manusia, Jess. Iya, oke. Nah, kalau kita ngelihatnya beda, kita ngelihatnya gini, oh saya sukses, saya bisa melakukan segala sesuatunya sendirian. Waktu saya lapar haus, saya cari duit kok. Saya bisa beli makanan-makanan di mall gitu. Iya. Aku tracing, aku bisa survive sendiri, aku telanjang, aku beli sendiri, aku kerja sendiri gitu. Aku sakit, aku dalam penjara, aku sendiri gitu. Bisa mandiri, semua bisa aku kerja sendiri. Mana ada empati sama orang-orang yang miskin, telanjang itu? Nggak ada, karena semuanya berasal datang dari dirinya sendiri. Nah, berarti ini cukup mendasar ya, hal yang mendasar. Jadi iya, ini perikop ini dasar dari social justice. Dasarnya dari Mother Teresa juga. Iya. Mother Teresa kan bilang, aku sedang membasuh lukanya Yesus di tengah orang-orang India yang itu. Oh iya, benar. Ingat ya? Mother Teresa bilang aku sedang membasuh Yesus. Iya. Nah, dia tuh menghidupi ayat social justice ini. Dia bisa melihat dirinya Yesus sama orang itu satu kesatuan bulat gitu. Iya. Oke, nah itu tuh yang harus kita perhatian jadi perhatian kita sih sebenarnya, melihat sadar anugerah ya. Melek anugerah sih, betul. Melek anugerah ya kita bilangin. Jadi bukan cuman ngelihatnya ini karena saya gitu ya. Iya. Tapi lihat ini loh, ada Tuhan yang menggerakkan orang-orang, menggerakkan, maksudnya bisa bergerak, menolong, memperhatikan, memelihara kamu. Jadi ngelihatnya anugerah itu ya. Betul. Oke. Nah pertanyaan gini kok, kalau gitu apakah social justice ini hanya bicara soal berbagi harta dan materi? Apakah hanya sebatas itu atau ada bentuk-bentuk lain nih yang bisa kita lakukan untuk menyatakan social justice gitu? Iya. Supaya wawasan kita juga makin berkembang gitu ya. Jadi bukan hanya sebatas materi, berarti apa ini kan kalau aku tadi udah bicara soal penjara emosi, nah itu menarik kan? Terpenjarakan secara emosi itu stres, mungkin depresi, penjara emosional. Berarti ada bentuk-bentuk lain ya mungkin ya, selain berbagi materi-materi itu. Jadi gini, setelah tadi saya jelasin bahwa, mungkin saya tambahin sedikit yang tadi ya, ada ketinggalan sedikit aja. Oke. Sangat penting soalnya. Jadi orang yang melakukan social justice itu ada dua macam, orang yang sadar anugerah sama orang yang tidak sadar anugerah. Nah, sadar anugerah tadi aku udah jelasin ke Ojes kan. Iya. Artinya betul. Dalam Tuhan itu udah berbelas kasihan banyak, kasih ke dia banyak. Jadi makanya dia bisa perhatiin orang lain dan lihat orang lain sama kayak dia kan. Tapi orang yang tidak sadar anugerah kan merasa dirinya itu mengusahakan segala sesuatunya sendiri. Oke. Bisa ini, bisa itu karena dia sendiri gitu. Dia nggak lihat anugerah Tuhan kan. Jadi kan nggak sadar anugerah kan. Oh, dia bisa kerja, dapat jabatan bagus, dapat uang banyak, itu karena saya kerja keras. Iya, kerja itu keras. orang seperti ini loh. Ini kalau melakukan social justice berbahaya, Jess. Dia melakukan di dalam keberdosaan. Jadi melakukan kebaikan berbagi social justice dalam keberdosaan. Kenapa aku bilang keberdosaan? Karena gini, karena dia merasa semua miliknya. Jadi waktu misalnya Ojes nih, aku tolongin ya. Aku jadi orang yang nggak sadar anugerah ya. Aku punya uang ini karena aku usahain sendiri. Jadi waktu aku nolongin Ojes, aku berasa diriku lebih tinggi kan. Iya. Ngerti nggak? Karena ini punyaku semuanya, gitu. Ini punyaku, ini handphone punyaku, ini punyaku. Bukan melihat ini sebagai titipan Tuhan. Jadi waktu dia kasih ke Ojes, dia lagi merasa dia lagi memberi punyaku. Nih lihat nih, gue punya banyak nih, gue kasih gitu ya. Jadi Ojes itu posisinya secara kesetaraan itu di bawahnya dia. Jadi dia juru selamatnya, kamu korbannya. Nah, dengan melakukan social justice tanpa kesetaraan sesama manusia, itu udah keberdosaan secara hati. Iya, secara hatinya, walaupun nggak kelihatannya baik gitu ya. Iya, kelihatannya baik. Ternyata hatinya tuh kayak tanpa sadar ya, kayak kayak ada Terus dia juga pengen supaya kelihatan baik gitu. Misalnya gini nih, aku nolongin Ojes lagi butuh apa sekarang? Butuh duit misalnya. Butuh duit ya? Bisa berapa? Sebutin aja. Ya jangan banyak-banyak ya. Nanti kelihatan gak punya duit dong. 10 juta lah ya. 10 juta gitu. Terus aku tahu Ojes butuh banget nih, duit 10 juta ya. Terus aku ambil dari tabunganku, ya, terus aku kasih Ojes 10 juta. Nah, pertanyaannya gini, aku orang yang baik nggak? Baik. Nanti dulu, ada satu pertanyaan yang mesti dijawab. Waktu O'Neil memberikan 10 juta ke Ojes, posisinya hatinya O'Neil itu lagi benar-benar berbelas kasihan dan kasihan sama Ojes, atau O'Neilnya mau kelihatan baik depan Ojes?
bisa jadi yang kedua ya. Lihat nggak? Iya. Perbuatannya sama kan? Handnya nih, perbuatannya sama. Iya. Tapi hatinya kan yang satu memuliakan diri sendiri, tapi yang satu lagi itu memuliakan Tuhan. Dari mana taunya? Nah, dari mana taunya? Nggak tahu kita, karena kita manusia, cuma Tuhan yang tahu. Nah, itu benar-benar harus, ya itu beda-beda tipis tapi mau berbuat baik karena mau kelihatan baik, supaya onelnya kelihatan baik, atau aku lagi berbuat baik karena berbelas kasihan sama orang itu. Nah, orang yang tadi yang nggak sadar anugerah itu pasti akan berbuat baik supaya dia kelihatan baik, karena dia perlu sesuatu untuk transaksinya, transaksional sifat kasihnya. Tapi orang yang sadar anugerah, dia udah tahu dia udah dibaikin Tuhan, banyak banget dikasih segala macam. Terus sekarang kalau dia baikin orang itu bukan karena dia mau terima sesuatu balik, betul. Karena dia udah terima banyak dari Tuhan gitu. Jadi ngasih ke orang itu ya, dan ini bukan milik saya. Ngasih ke orang itu adalah kayak dia cuman kayak pipa saluran doang. Kayak selang gitu ya? Kayak selang gitu. Kayak cuman alurkan doang gitu. Jadi nggak ada kebanggaan dan nggak ada berasa bahwa dia juru selamat lebih tinggi daripada orang yang ditolong. Nah itu ngomong soal hati gitu. Jadi nggak sesimpel itu social justice. Nggak sesimpel cuman kalau bagi itu kamu udah melakukan kehendak Tuhan, belum tentu. Hatinya memuliakan siapa? Iya. Ada kesetaraan nggak di dalam hatinya? Sesama manusianya ada nggak gitu? Oke. Nah ini pesan yang penting sih sebenarnya buat kita ya. Jadi orang melakukan social justice itu harus dengan kesadaran penuh akan anugerah itu ya. Sadaran akan anugerah berdasarkan firman. Iya. Kalau enggak susah deh itu. Kalau enggak kita sedang melakukan sepertinya kebaikan tapi di dalam keberdosaan. Iya. Nah itu. Keberdosaan yang di cover dengan sangat baik. Betul, akhirnya jadi cover doang supaya identitas aku kelihatan jadi orang baik, orang sosial. Iya. Kayak gitu. Ini jadi catatan buat kita semua ya. Gitu. Oke, ini jadi tadi bisa jawab nggak pertanyaanku yang tadi kok, yang soal social justice. Yang jadi variasi dari social justice apakah cuma materi sama uang atau gitu. Lebih teknis lagi nih. Lebih luas dari itu. Materi sama uang itu cuma salah satu dan memang salah satu yang penting ya. Karena kan memang di Injil juga Tuhan mengingatkan soal mamon kan. Iya betul. Kalau mamonnya nggak dibagi, berarti mamonnya jadi ilah kita. Itu buat gue simpel banget. Buat aku simpel banget, sesimpel itu. Kalau duit kita, harta kita nggak pernah kita bagi, itu udah jadi mamon langsung otomatis. Aku ngajarin ke murid-muridku gitu. Betul. Kalau kamu nggak bagi, itu udah jadi Tuhan kamu, bukan Yesus Tuhan kamu. Yaitu keamanan hidupmu lewat mamon itu gitu. Nah jadi selain social justice yang sifatnya harta sama materi, banyak kok. Ini kan ngomong social justice ngomong seimbang, setara, gitu kan, sesama kan. Nah jadi contohnya percakapan aja. Pernah nggak kita sama teman-teman itu ada gosipin orang, jelek-jelekin orang, ada kan? Pasti ya. Ngegibah. Iya. Jadi misalnya lagi ngomong Ojes sama 4 temen cewek, terus jelek-jelekin satu orang, cewek yang lain gitu. Waktu mereka jelek-jelekin berarti kan ini kan turun kan si orang itu kan. Nah waktu Ojes timpalin balik, orang itu nggak sejelek itu kok. Orang itu punya sisi yang baiknya yang ini. Jadi itu dari dia jelek, dijelekin sama teman-teman, itu dinaikin lagi sama Ojes supaya dia setara lagi. Jadi waktu kita ngomong positif tentang orang lain, itu namanya social justice dalam pembicaraan dan percakapan. Berarti kayak bukan cuma, nah boleh nggak kalau misalnya ini bukan cuma sekedar bilangin positifnya, tapi misalnya nih ya, dia ini jelek polo, sifatnya nih jelek polo, nggak boleh kayak gini. Bisa nggak misalnya kita bilang gini kayak, ya kan kita harus lihat dulu backgroundnya, dia mungkin punya pergumulan tersendiri soal itu, karena maksudnya dia juga bergumul pasti gitu dan sebagainya. Itu termasuk juga ya. Boleh. Jadi, bukan cuma kita muji dia apresiasi, enggak kok dia kan juga pernah gini, tapi maksudnya coba dilihatnya lebih luas. Gitu. Itu juga bagian dari itu termasuk cara kita untuk menyimbang itu ya. Jadi cuma nggak melihat orang itu jelek, tapi melihat orang itu punya background kan. Sehingga kejelekannya itu mungkin bisa lebih dimengerti gitu kan. Dan akhirnya malah belas kasihannya timbul ya. Iya. Harusnya gue bisa lakuin sesuatu nih buat dia malahan ya. Bisa. Oke. Tapi juga nggak mungkin lah orang tuh punya jelek semua lah. Pasti ada sisi positifnya. Betul. Nah itu harus ditambahin. Iya. Supaya makin seimbang lagi neraca. Iya. Ini kan ngomong neraca itu kan. Nah ya ini menarik. Jadi bisa banyak ya malahan sebenarnya menyeimbangkannya banyak sekali. Bully membuli. Nah. Iya bully. Misalnya teman kita bully, terus kita bilang, jangan ngomong gitu ke dia gitu. Kita belain kan. Itu social justice. Iya. Jangan banyak ngomongin dia, bully gue aku nggak suka lah, mending ngomong yang lebih positif aja. Nah itu kan kayak ngangkat orang bully kan lumayan juga kan, social justice juga kan. Iya.
Atau malah ngajak, mungkin nggak tahu ya, buat anak-anak kan mungkin agak awkward. Aku nggak tahu sih. Memang perjuangannya ketika bully ini kan, ya wes lah, ajak ngono kan. Biasanya kan temenannya nggak jadi, anak-anak nggak mau temenan tuh. Ya memang itu salib harus dipikul kan. Cuman mungkin ada juga nggak sih cara lain, misalnya ngajak ngobrol yang lain misalnya. Itu juga nggak ya? Selain negur, atau kan harus negur juga. Jadi setiap kali itu, wes janganlah wes, ayo ngomong yang lain, ayo kita ke kantin lah, ayo ini aku lebih remaja sih soalnya ya pemikiran kayak, ya wes lah kita ke inilah gitu. Kalau orang tua sih aku rasa bisa negur sih, kalau aku sih yakin orang-orang tua pasti ya cok ngono, body shaming misalnya ngono ya, gak boleh ngono. Itu kan orang kan, tapi kan misalnya anak-anak kan lebih kayak ini temenku nih, atau koncoku apa tak aja. Jadi dialihkan gitu. Oh itu kemungkinan bisa balik lagi ya? Bisa juga, cuman itu tidak menegur. Sedangkan di dalam komunitas Kristen kan Paulus bilang menegur. Menegur itu resikonya jadi nggak asik. Iya. Jadi nggak asik, betul. Kenapa kita harus menegur? Karena gini, kenapa kita harus berani? Karena Yesus itu berani juga. Nih aku pengen kasih lihat satu ini lagi. Orang kusta itu adalah simbol dari orang yang disisihkan. Iya. Ya. Yesus ngobrol nggak sama yang, jadi kan si orang Farisi ini dan lain-lain ini kan mencemooh orang kusta, mencemooh pemungut cukai, pelacur, kan dicemooh semua kan. Terus Yesus makan sama mereka kan. Terus Yesus dicemooh nggak? Dicemooh. Nah iya. Jadi kenapa kita nggak mesti sama Yesus? Berani bayar harga itu ya. Iya dong. Betul. Untuk menjelaskan bahwa posisi kita adalah social justice. Nggak bisa orang direndahkan. Nah, pada saat posisi kita jelas bahwa kita membela yang hina, yang direndahkan dan tersisih, pasti ada orang-orang yang nggak suka. Betul, dan itu adalah bagian dari salib Kristus. Iya. Gak bisa kita cari aman, Jess, kalau udah social justice. Gak bisa. Betul. Karena Yesus pun juga, kalau Yesus ada jalan aman, pasti dia udah kasih unjuk kan. Ternyata nggak ada jalan aman. Dia jadi dicemooh kan. Kenapa mau makan sama pemungut cukai, pelacur, kok temenan sama mereka, malah jadi hinaan. Jadi waktu kita membela yang lemah, kita dihina sama yang kuat. Dan itu memang akhirnya harus menjadi catatan buat kita bahwa pasti resistensi itu bakal ada, tinggal kamunya kuat apa enggak gitu kan. Nah kita menjalaninya itu bersama Yesus, menanggung bersama Yesus, dan kita udah mirip Yesus sudah. Iya. Oke. Kenapa mesti takut? Kan kita kan memang mau mirip Yesus. Oke. Nah ini menarik. Jadi kurang lebih ada banyak sih. Jadi nggak harus materi, tapi soal kata-kata, percakapan, terus apalagi misalnya tadi tentang orang yang tersisih di komunitas, kita temenin, perhatian yang mungkin. Betul. Waktu mungkin perhatian. Iya. Makanya kan di Alkitab kan janda dan orang miskin gitu ya. Anak yatim, janda dan anak yatim itu maksudnya kaum terpinggirkan gitu ya. Yang nggak dipandang gitu. Iya. Yang dianggap kelas bawah, yang nggak di wong. Itu dia. Jadi kalau ini wong, ini nggak wong di sini di bawah. Kita bagian ngangkat dia jadi wong. Nah, kita ngangkat dia jadi wong. Nah, itu kan baca kan. Iya. I see. Oke, mungkin ini nggak ada project nggak? Mendingan kurasa ini menarik untuk dijadikan project sih. Kira-kira ada nggak project social justice kali ya? Atau ada project nggak kali ini? Atau apa mungkin bisa kita lakukan untuk katekisan atau yang lain gitu kan? Oke. Sebelum ke project, nyelipin satu boleh ya? Boleh. Ya lebih panjang dikit ya tepotnya. Biar lebih panjang ya. udah mulai ngantuk ini. Nah jadi gini, ada satu hal yang kita sering kali, aku punya buku satu namanya kalau lagi baca nih, kalau pada saat menolong justru menyakiti. Nah kita bisa salah menolong, Jess. Oh iya benar-benar menolong tapi merusak dia ya kira-kira ya. Ini penting karena ini berhubungan dengan hikmat kita waktu kita nolongin dia, kita nolongin apa? Kita bisa salah kasih pertolongan sehingga merusak dia gitu. Iya. Jadi misalnya gini, aku orangnya males kerja, terus tiba-tiba susah bayar listrik, susah beli makanan, terus aku datang ke Jess, pinjam duit dong. Iya. Kasih. Nah bulan depan. Karena aku orangnya males dan nggak mau cari kerja, mau enak-enakan, terus bayar listrik sama beli makanan susah, saya balik lagi ke Ojes. Ojes tahu nggak masalahku tuh sebetulnya apa? Uang atau yang lain? Malas. Masalah apa? Masalah apa? Hati. Iya. Hati dan pikiran itu adalah butuh pemuritan. Bukan butuh uang, salah kalau ngasih uang. Jadi karena uang itu adalah akibat dari hati sama pikiran yang nggak benar. I see. Sehingga perlu wise juga ya ngelihatnya. Ini sebenarnya kita bantu dia nih harus dibantu apanya. Iya, betul. Gitu ya.
Nah itu yang membuat banyak sekali misi-misi bantuan mungkin dari negara-negara maju ke negara berkembang itu banyak yang salah arah. Mereka diriin fasilitas padahal orang itu nggak butuh fasilitas sebetulnya. Betul. Lebih butuh nurturing secara hatinya, secara mindsetnya gitu. I see. Dan si negara berkembang ini nggak mau repot. Nah itu balik lagi pragmatis. Nggak mau repot. Jadi nggak mau nemenin orang, kan ngajarin orang jadi dewasa iman kan lebih lama daripada cuma ngasih uang kan. Betul. Dan kita maunya cepet-cepet aja kasih uang, padahal kalau kasih uang malah merusak. Nah itu mungkin catatannya. Iya, itu jadi catatan. Hikmat dalam jadi, menolong. Bahkan mungkin bisa ngajak diskusi ke orang-orang. Mungkin kalau misalnya agak sulit ngeliatnya, mungkin bisa juga ngajak diskusi ke hamba-hamba Tuhan mungkin. Atau ngajak diskusi sama ini aku dimarahin orang lagi. Dimarahin aku. Ajak diskusi beberapa orang juga ya, sambil doa juga sih pastinya sih ya, supaya benar-benar Tuhan kasih hikmat benar ini. Jadi kita menolong, tapi menolong dengan hikmat juga ya. Betul. Jadi kita mesti observe sama listening yang benar. Iya. Sama doa. Iya. Kalau nggak kita bisa salah nolong. Gitu. Betul. Oke. Nah, berarti project ya. Ini tadi bicara project ya. Kira gimana nih? Apakah mungkin kita perlu buat project ya? Ini untuk rangka konkret nih. Itu adalah perlu dilakukan pakai cara ini dulu ya. Jadi aku kasih tahu caranya ya, nggak langsung projectnya ya. Karena nanti projectnya jadi project keberdosaan lagi yang tadi lakukan kebaikan di dalam pendosaan. Ya, aku nggak mau nyuruh. Langkahnya dulu ya ini. Ya, langkahnya itu mindsetnya dulu. Nomor 1, mindsetnya adalah kalau kita mau melakukan sebuah social justice yang benar. Nomor 1 kita mesti ingat sadar anugerah dulu. Semua itu bermula dari Tuhan. Jadi mesti mindsetnya begini nih. Aku bagi ke 3H ya. Head, heart, sama hand. Pikiran, perasaan, sama perbuatan. Ya kan 3. Headnya itu harus mikirnya begini. Headnya ya, supaya di dalam firman mikir bahwa semua barang-barangku, uang-uangku itu adalah milik Tuhan. Nah udah nyampe situ belum? Mungkinan belum loh. Jangan sampai ntar kita nolongin orang, kita berasa superior dari mereka, kita juru selamatnya, mereka korbannya. Bukan sesama manusia, itu keberdosaan. Karena hatinya belum berasa setara, pikirannya nggak setara. Gitu. Nah jadi kita mesti ingat dulu waktu kita mau ngasih sesuatu ya, waktu mungkin gini lah, kita mau kasih nasi bungkus ke yang tukang sapu-sapu pinggir jalan. Nah waktu kita beli nasi bungkusnya, kita mesti ingat ini duitnya Tuhan yang saya pakai untuk beli nasi bungkus sekian, yang nanti akan saya bagi-bagi. Dan ini bukan duit saya, duit titipan Tuhan. Ngerti ya? Jadi cara mindsetnya itu dulu. Dan hatinya beres gitu, nggak ada celah buat kita tuh bangga gitu. Bangga, iya. Jadi lebih tinggi. Mantap gitu. Mantap nih, duit saya nih. Betul. Itu udah jatuh. Iya. Gitu. Aku nggak mau bikin project yang bikin teman-teman jatuh. Berarti ini langkah penting ya. Pertama maksudnya kita benar-benar merenungkan dulu, menggumulkan. Kalau diam dulu. Diam dulu, betul. Solitude dulu. Jadi silence and solitude dulu, diam terus mikirin kebaikan Tuhan, ngasih apa dalam hidup saya, ngasih uang ke saya dari orang tua, mungkin duit jajan itu dari Tuhan segala macam, itu baru mulai action. Iya. Jadi head dulu. Kemudian kalau kita udah tahu bahwa kita udah banyak dikasih sama Tuhan dan kita juga adalah pengemis tentunya. Iya, benar. Maka kita akan gampang kasihan sama yang nggak punya uang kan? Betul. Karena kita juga nggak punya uang kan, kita dikasih Tuhan berdasarkan anugerah. Iya, betul. Sepakat. Gampang kan jadinya kan? Nggak seperti kayak, makanya jadi orang kenapa berat ngasih, karena dia berasa kasih punyanya dia, bukan punyanya Tuhan gitu. Betul. Ya kan, nggak sadar anugerah kan? Makanya berat, susah. Jadi seperti Kristus itu susah, karena salah firmannya. Iya, nanti mikir mau makan apa gitu misalnya kan, padahal kan ya Tuhan yang ngasih kok, iya Tuhan yang ngasih, betul. Nanti pasti ngasih lah gitu. Pasti ngasih, gitu. iya. Beriman nggak gitu? Iya, betul. Nah nanti kalau udah berasa sesama manusia bahwa yang kita kasih itu punya Tuhan, kita banyak dikasih Tuhan, nanti belas kasihannya untuk sayang sama misalnya si ibu-ibu tukang sapu itu ngalir sendiri, karena udah sesama kan. Sesama kan kayak apa yang kamu rasain sama aku rasain tuh aku juga rasain loh, gitu. Aku juga pengemis loh, kamu juga kurang loh, sama-sama dikasih Tuhan kan. Itu kan gampang kalau kita sesama kan, gampang ngerasain perasaannya kan. Iya, hatinya. Itu otomatis. Nah, jadi artinya itu belas kasihan. Kenapa? Karena di Injil itu Tuhan itu selalu bergerak dengan belas kasihan. Betul. Lihat ya, banyak banget kan. Yesus melihat ini tergeraklah oleh belas kasihan. Itu banyak banget di Injil. Betul sekali. Tergerak oleh belas kasihan, dan itu
Harusnya itu juga yang gerakin kita ya, tergerak oleh belas kasihan. Bukan mau kelihatan baik. Bukan buat pamer, bukan buat bangga, betul. Bukan buat selesai materi proyeknya KTP. Bukan cuma itu doang, betul. Tapi karena memang punya hati yang berbelas kasihan. Sayang sama mereka gitu. Oke, I see. Nah, kenapa gampang sayang? Karena merasa sesama. Nah itu, gampang sayang sesama. Nah, terus kemudian hand-nya itu, nah tadi yang aku bilang itu, metodenya harus tepat sasaran. Jadi ibaratnya ya ini misalnya pepatah Cina sih ada yang bagus tuh. Jadi kalau orang perlu ikan maka ajarin dia bikin pancing gitu, misalnya kayak gitu lah. Itu kayaknya ada ya. Jadi, ada. Masalah dia di mana nih gitu. Ya kalau mau pragmatis sih kita bisa kasih kayak langsung kasih aja terus gitu ya, betul. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman punya proyek yang lebih long term, mungkin ada orang yang perlu diajarin cara berbisnis gitu. Dia miskin karena nggak tahu skill berbisnisnya. Bikin paket bisnis atau gimana itu ada kok di beberapa gereja. Jemaat-jemaat sendiri yang bikin, ada koordinatornya. Jemaat itu memberikan paket bisnis untuk orang yang nggak bisa cari duit. Udah dibikinin, disupport, dikreditin juga, sehingga dia tuh gampang jalannya karena dituntun. Sehingga dalam waktu 1 tahun dia udah punya bisnis sendiri dan nggak perlu dikasih uang lagi kan. Betul. Jadi dia bisa sendiri. Mandiri dia udah. Karena tapi disupport sama support sistemnya dari jemaat sama orang-orang yang tergerak untuk membantu dia. Makanya harus paham itu ya. Iya. Jadi empowering secara ekonomi itu namanya. Bukan cuma nyuapin kasih ikannya doang. Dibantuin bikin mancingnya. Handnya itu benar-benar harus dengan hikmat. Iya. Jadi ini orang butuh apa? Butuh misalnya orang stres gitu, dikasih duit. Enggak, butuhnya teman curhat. Betul. Social justice itu kan juga kalau nemenin orang curhat itu kan depresi itu kan social justice kan juga. Betul. Hati dia lagi turun, hati kita lagi bagus. Dia dekat sama kita, dia istilahnya dia curhat-curhat, ya kita jadi dia lebih bahagia karena ada temannya, ya kita juga mungkin agak sedikit berat ya karena ditambahin masalah. Benar. Akhirnya jadi seimbang kan? Iya. Kita jadi nggak terlalu gimana, jadi kayak empati juga gitu. Ya jadi sebelum ke project teman-teman harus mindsetnya ini dulu, hard-nya sebenarnya dulu. Kalau enggak nanti kita jangan-jangan nanti malah melakukan kebaikan social justice dalam berdosaan. Benar. Gitu. Jadi makanya nggak sesimpel itu kan. Jadi sebelum maju ke handnya, head sama heartnya dulu, heartnya nanti ngikut, handnya itu ya butuh hikmat, perhubungan sama Tuhan, sama observe, sama listen, listen to the context, listen lingkungannya, mendengar dulu lah. Gitu. Ya jadi ini baru projectnya. Makanya jangan langsung project. Betul. Langkahnya dulu ya sebelum ke project, betul. Jadi handnya itu harus sesuai firman. Harus didasarkan firman dulu, baru kita bergerak. Sepakat, betul. Nah projectnya ini ya. Jadi lakukan sebuah proyek sosial, pikirkan dulu lah, doain dulu lah. Nah di videoin ya, mulai dari bukan proyeknya langsung, tapi dari persiapan kamu mikirin apa gitu kan bisa tuh di shoot kayak di selfie gitu kan. Iya bisa selfie. Aduh aku mikirin mau bikin ini nih, kira-kira perlu apa. Nah itu kayak itu di shoot aja dulu gitu, kayak behind the scene-nya gitu ya. Bisa keren kan? Boleh. Persiapan kamu, terus nanti actionnya, ya mungkin nanti bawa teman satu atau gimana lah, kamu bisa syuting action kamu. Terus udah gitu, setelahnya juga penting. Perasaan kita gitu, pikiran kita mikir apa, perasaan kita itu di-sharing. Boleh. Dan itu jadi satu video gitu. Nah, projectnya boleh barengan, ya mungkin berdua bertiga gitu. Tergantung lah, mau sendiri boleh, barengan berapa orang boleh gitu. Pokoknya intinya outputnya adalah video. Videonya mulai before, ongoing sama after di shoot. Harus sharing terakhirnya rasanya apa. Mungkin pas nanti kita ketemuan di Zoom kita bakal bahas bareng-bareng gitu ya. Di Zoom jadi atau nanti setelah proyeknya dilakukan nanti kan nge-zoom kan ya. Katekisasi itu sharing-sharing tuh. Itu momen kita untuk sharing-sharing. Sharing-sharing setelah videonya mungkin ada yang itu. Kira-kira gitu. Nanti itu teman-teman katekisan bisa catat ya. Untuk bisa direnungin dulu gitu ya. Habis itu baru dilakuin gitu ya. Nah kok udah di akhir penghujung katekpot kita, mungkin ada pesan-pesan terakhir nggak yang mau disampaikan buat semua teman-teman yang menonton, katekisannya juga gitu soal Yesus Kristus dan pekerjaannya. Gitu ya. Jadi ini yang saya mau sharing adalah sebelum menutup ya. Tuhan Yesus, Tuhan kita, Bapa Surgawi, semuanya peduli sama bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan kasih. Makanya hukumnya cuma 2,
Kalau dirangkum seluruh hukum di dalam Alkitab, hukum Taurat itu gitu diekstrak gitu ya, tinggal 2 ini. Nah, kenapa kedua ini ya? Nah, ini aku yang mau jelasin ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Pertama kita mesti mengasihi Tuhan, modeling Yesus, ngelihat Tuhan yang benar dulu nih. Iya. Jangan sampai ngelihat Tuhan yang nggak pernah ngasih kita apa-apa. Aneh. Orang Kristen tapi kok merasa segala sesuatu dia usahain sendiri. Kok aneh gitu kan? Betul. Kayak orang yang mandiri, kayak nggak ada Tuhan nih kan, kayak ateis gitu kan. Iya. Nah, mesti ngeliat Tuhan yang benar dulu, mesti berasa dikasih Tuhan, diberikan Tuhan dulu. Nanti ngeliat gambar Tuhan yang benar, baru kita bisa perilakunya benar. Itu prinsip dasar. Ya, makanya perilaku manusia benar karena dia melihat Tuhan yang benar. Itu prinsip dasar. Makanya dosen kita Ibu Ati kan pernah ngomong gini kan, kenal Tuhan, kenal diri, tahu diri. Betul. Gitu. Iya. Kalau kita ngeliat Tuhan yang benar, kita kenal diri kita harus jadi apa? Waktu kita berperilaku, kita jadi orang-orang yang tahu diri. Yang mirip ke Yesus gitu. Ya. Nah, prinsip saya gini ya, prinsip saya dalam social justice gini. Di manapun sih, nggak cuma di social justice aja sih. Kalau kita mau mirip Yesus melakukan social justice, ya, kita harus. Jadi prinsipnya gini. Kalau kita bisa lihat Tuhan yang gituin kita, maka kita baru bisa gituin orang lain. Itu prinsip aku. Semua mulai dari Tuhan, sadar anugerah tadi itu. Itu konsep sadar anugerah. Jadi kalau kita bisa lihat Tuhan yang gituin kita, maksudnya gimana sih? Bisa lihat Tuhan yang jor-joran kasih kita abis-abisan buat kita, pendidikan, orang tua, kasih kita mobil, kasih kita. Sekarang mobil yang dibawa itu mobil titipan Tuhan, bukan mobil saya. Iya. Nah, itu botol minum siapa tuh? Botol minum Tuhan. Botol minum Tuhan, cuma dititipin Kojes gitu. Cara ngeliatnya gitu. Kita tuh pengemis, nggak ada kepemilikan di dunia ini. Kita datang telanjang, mati juga telanjang gitu. Nah, sehingga waktu kita berasa kita dikasih terus, bukan karena usaha kita gitu. Sadar anugerah gitu. Tuhan udah gituin kita. Betul. Maka kita gituin orang lain gampang nggak? Gampang. Otomatis. Daripada gini, kita nggak lihat Tuhan gituin kita, terus kita pengen jadi orang yang paling mengasihi seperti Yesus, social justice. Dan juga nggak bisa karena kita nggak pernah lihat Tuhan yang gituin kita. Nggak pernah ngerasain. Jadi mau ngelakuinnya ya udah gitu. Tapi padahal ya nggak tahu, akhirnya malah nggak ngelakuin gitu ya. Nggak pernah ngerasa dikasihanin Tuhan. Iya. Kok bisa kita kasihanin orang lain? Betul. Dari mana asalnya? Nggak ada. Kita nggak bisa produksi sendiri rasa belas kasihan. Betul. Iya, kita cuma saluran doang gitu. Nah jadi kalau kita bisa lihat Tuhan yang gituin kita, maka kita baru bisa gituin orang lain. Itu konsep anugerah dan semuanya bermula dari Tuhan gitu. Jadi akhirnya kita bisa lihat, oh Yesus sama ya, dia juga dikasih Bapa, dikasih Bapa, haus, lapar, penjara, dibebasan sama Bapa. Terus kita lihat hidup kita juga sama, betul, dibebasin, diberi minum itu segala macam. Terus makanya Yesus, saya dan orang yang tertindas, kita sesama manusia. Nah, sama manusia, oke. Untuk kita empati sama mereka lebih gampang harusnya. Gitu. Nah, jadi kita akan dengan mudah spontan berbelas kasihan karena pemikiran kita, hati kita udah berdasarkan firman. Gitu. Kita bisa melihat diri kita sendiri di dalam mereka, orang-orang yang tertindas dan miskin itu. Betul. Dan kita bisa melihat Yesus di dalam mereka. Cocok kan? Cocok. Jadi nyatu ya, jadi satu kesatuan. Iya, jadi satu bulat gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan kita kayak bisa, oh itu yang miskin di sono, Yesus di sono, saya di sini gitu. Nah begitu firman itu dalam anugerah itu langsung nyatu jadi satu, unity gitu. Nah, panggilan Tuhan buat kita sekarang ini pesan terakhir ya. Ini dunia udah berdosa, udah ada kutukannya Tuhan. Penderitaan ada di mana-mana. Orang yang mau kaya sendiri juga banyak, nggak mau bagi-bagi banyak. Nah kita sebagai orang Kristen pengikut Yesus itu terpanggil atau dipanggil ya untuk menanggung kutukan dosa ini, yang kutukan Tuhan ini ya, penderitaan ini harus kita lewati ini. Ini manusia semua satu, kita sama yang miskin tertindas satu, Yesus satu sama miskin tertindas gitu. Dia tahu sama-sama. Maka itu kan konsep jemaat mula-mula itu kan sangat ya dan amin banget kan. Dia tahu sama-sama kan. Iya betul. Yang pinter bisnis nggak banyak, itu talenta. Makanya orang bisa kaya karena punya talenta bisnis. Kenapa yang punya talenta bisnis tidak berbagi sama yang nggak punya talenta bisnis? Karena yang nggak punya talenta bisnis pasti nggak bakal kaya. Jadi kalau teman-teman punya talenta bisnis yang sangat baik dan bisa cari duit banyak, itu ada tanggung jawabnya loh. Iya betul. Untuk berbagi loh, atau untuk bikin orang lain pinter bisnis mungkin, atau berbagi secara materi gitu.
Jadi talentanya bukan disimpan dewe. Iya, bukan buat diri sendiri. Tapi gimana kita itu bagian dari social justice. Iya. Dan itu cara Tuhan Yesus ini benar-benar. Bangun komunitas jemaat mula-mula itu. Benar-benar. Oke. Yang hatinya lebih kasih yang kurang, sehingga yang kurang itu bisa terjadi keseimbangan. Kata Paulus. Oke. Nah, kita lakukan itu bersama dengan Kristus dengan sadar anugerah dulu. Betul. Baru komunitas itu bisa terjadi gitu. Oke. Ya, ini panjang tapi nggak berasa panjang karena sebenarnya dia jadi dikupas pelan-pelan sampai ke dalamnya gitu ya. Jadi kita ngerti hari ini. Semoga hari ini semua teman-teman, Bapak Ibu yang nonton, yang dengerin, yang nyaksiin katekisasi kita hari ini bisa sama-sama dibukakan gitu ya, sama-sama memahami bahwa ya kita harus ini nih sadar anugerah itu ya. Jadi ketika lihat Tuhan Yesus dan pekerjaannya tidak hanya sekedar melihat, tapi harusnya sadar bahwa Tuhan Yesus pun bekerja gitu ya sampai hari ini juga. Sampai sekarang kan dalam kehidupan kita. Dan akhirnya itu tuh yang harusnya bisa menggerakkan kita sih. Betul. Menggerakkan kita untuk bisa, iya saya sadar semuanya titipan Tuhan dan iya saya mau bagi yang lain supaya ada keseimbangan gitu ya. Ada belas kasihan yang dikasih. Wah, thank you banget Kak O'Neil. Hari ini kita sebenarnya belajar satu hal tapi jadinya belajar banyak sekali ya aspek-aspeknya yang lebih menyeluruh. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus datang bukan cuma selamatin kamu gitu ya. Ingat itu. Itu penting gitu ya. Kadang pikir ya buat selamatin saya gitu ya. Enggak gitu. Tuhan mau ini loh ngajak semua orang gitu ya. Semua hal yang ada di dunia untuk budaya yang ada. Budaya kita, budaya gereja kita, budaya perusahaan kita itu semua mau di-redeem. Betul. Mau ditebus sama Tuhan. Jadi ya ayo kita sama-sama aku bilang berkolaborasi sama Tuhan gitu ya. Kita udah jadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan gitu ya. Harusnya hati itu tuh ada gitu ya. Jadi ya mungkin jadi mungkin kalau yang belum punya ya mari kita minta ayo Tuhan, aku pengen punya hati yang kayak Tuhan gitu ya. Dan itu proses sih sebenarnya. Jadi jangan langsung bergerak dulu. Oke, aku mau bantu orang habis ini. Ya sabar dulu gitu ya. Beresin dulu hatinya gitu. Oke. Ya wes, oke. Semoga abis ini Bapak Ibu semuanya teman-teman bisa punya waktu mungkin take time dulu, beresin hatinya dulu dan setelah itu baru kita kerjain project ya buat yang teman-teman katekisan. Sekali lagi thank you Kak O'Neil. Sama-sama. Kita ketemu di hari apa tuh ya? Nanti kita ini ya di Zoom ya. Kita ketemu di Zoom, kita bahas-bahas lagi. Oke, demikian Katekpot kita hari ini. Semoga setiap kita bisa terberkati dan semakin mengenal Tuhan, bahkan semakin mirip sama Tuhan. Oke. Kita berdoa dulu ya. Mungkin O'Neil bisa doain kita semua gitu ya. Ya, kita doa ya. Bapak yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa ngobrol-ngobrol tentang social justice, bagaimana kami semakin ingin serupa dengan Yesus. Jiwa Yesus yang begitu berbelas kasihan. Tolong Tuhan berikan kami hati yang seperti itu ya Tuhan. Dan juga berikan kami mindset yang berdasarkan firman bahwa segala sesuatu dalam hidup kami adalah diberikan oleh Tuhan dan kami tidak punya apa-apa ya Tuhan. Maka dengan modal belas kasihan-Mu itu kami bisa bergerak melakukan social justice untuk berbelas kasihan kepada orang lain, kepada sesama kami yang juga sama-sama perlu diberikan banyak hal ya Tuhan, baik itu perhatian, waktu, tenaga, uang, banyak hal lainnya Tuhan. Tapi berikan kami hikmat ya Tuhan supaya kami menjadi garam dan terang-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia yang begitu rusak ya Tuhan, dunia yang penuh dosa ini ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai komunitas Kristen bisa mencontoh jemaat mula-mula nanti perlahan demi perlahan ya Tuhan, sehingga pada saatnya kami bisa jadi orang-orang yang penuh dengan belas kasihan dan berbagi ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk pimpinan-Mu. Kami serahkan seluruh dalam tangan-Mu dan pimpin proyek teman-teman supaya bisa dilakukan di dalam pikiran dan hati yang benar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tetap berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.